Jadi Pak Ismunandar, di sebelah saya ada Ibu Sitawati Ken Utami yang saya undang di depan ini supaya langsung berdiskusi dengan Pak Ismunandar. Coba jelaskan saja dulu Bu, apa niatnya Goes to UNESCO ini, what is the philosophy, maunya supaya Pak Ismunandar juga langsung mendengar. Silakan Bu Ibu. Iya, terima kasih Pak Richard. Pertama kali saya ucapkan juga kepada Pak Aris Munandar, Pak Ugrestino selaku narasumber dan semua sahabat pecinta kebaya. Kenapa kita ingin diakui UNESCO gitu ya Pak ya? Karena kebaya ini di dalam ingatan saya, seumur saya, ini dulu sering dipakai orang tua. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, banyak anak-anak muda atau bahkan seumur saya juga tidak memahami kebaya itu yang seperti apa, kebaya itu jenisnya seperti apa dan sebagainya. Akhirnya semacam ada yang hilang gitu ya, kebaya untuk dikenal dalam pemakaian sehari-hari. Lalu kita juga tentu saja melihat atau membaca bahwa kebaya itu juga ada di negara yang lain gitu ya Pak ya. Jadi kita bergegas, begitu Pak, bergegas. Ayo segeralah supaya kebaya ini benar-benar disadari oleh semua perempuan dan bukan cuma perempuan ya, saya rasa pecinta budaya ini memang milik Indonesia. Mungkin itu Pak Richard. Itu kira-kira begitu Pak Ismunandar. Saya sangat berharap Bapak bisa kasih advice atau whatever, pandangan tertentu yang agar kita sama-sama bisa mendukung niat ini. Silakan Pak Is. Terima kasih Pak Richard dan Mbak Sita tadi ya. Jadi saya kira sudah sangat sesuai dengan tujuannya Pak ya. Jadi bagaimana tadi keresahan generasi berikutnya tidak tahu dan sebagainya, sehingga komitmen dari Ibu dan kelompok juga dan beberapa kelompok yang lain ya. Saya kemarin lihat berita juga ada Car Free Day, lari pun berkebaya Ibu-ibu. Ibu main ya, tuh betul. juga Ibu. Berapa betul sekali. itu ya. Jadi itu sudah sangat baik dan utamanya tadi kemudian pewarisan ke generasi berikutnya ya. Nilai-nilai yang penting dari budaya kebaya ini. Nah, kemudian tadi yang penting kita sadari bahwa ini bukan klaim milik ya, atau klaim asal usul yang diharapkan, tapi lebih kepada ya kesadaran bahwa budaya ini hidup di kita. Nah, tapi kalau kemudian negara tetangga menyatakan budaya itu hidup di mereka juga, ya nggak apa-apa kan gitu ya, karena nanti bersama-sama juga idealnya saling bekerja sama untuk saling memeliharanya, saling tukar praktek baik barangkali, saling tukar ahli dari berbagai negara. Sebagaimana sekilas kami ceritakan Bu, kita itu diajak bersama-sama dengan tadi Malaysia, Singapura, dan Brunei gitu ya. Nah, tapi pasti harus dari kelompok masyarakatnya setuju juga ya, bahwa ini kita usulkan bersama-sama nih, kata Ibu tadi juga kan, bahwa budaya ini Ibu sadari dan teman-teman sadari juga bahwa ini hidup di negara-negara tetangga kita juga gitu. Nah, jadi kalau itu nanti sepakat mengusulkan bersama, tentu kemudian sepakat juga bagaimana upaya pemeliharaannya ke depan dan pewarisannya ke generasi berikutnya ke depan. Nah, di dokumen itu esensinya itu saja sih, dan kemudian janji melestarikan dan memeliharanya, mewariskan ke generasi berikutnya itu dilakukan gitu ke depannya. Esensinya begitu. Ya, Pak. Jadi saya ingin klarifikasi Pak Ismunandar. Klarifikasi, jadi kalau ada beberapa negara selalu mesti ada diferensiasi kecil atau common platform saja tanpa diferensiasi boleh gitu. Apa boleh, Pak? Oh, nah itu detailnya tentu nanti harus diskusikan, Pak. Ya, idealnya sih pasti kalau namanya sama ya pasti ada yang sama ya. Tapi kalau ada sedikit-sedikit barangkali kan misalnya ornamennya beda, kain yang digunakan beda gitu. Nanti tentu ahli-ahlinya yang akan membuat dokumennya berargumen, esensinya ceritanya itu apa sih yang akan diusulkan. Kan tidak kemudian sebetulnya tadi sekilas dari Bu Sita juga menyampaikan kan bukan hanya pakaiannya ya, tapi budaya. Jadi sebagai contoh yang saya baca agak detail kemarin misalnya
kalau ketika kita mengusulkan angklung itu kan tidak hanya sekedar alat musiknya, Pak, tapi di situ ada filosofi bahwa ketika dari bambunya saja, di dokumennya itu disebut motong bambunya nggak boleh sembarangan, harus 1 meter di atas tanah. Supaya apa? Supaya tumbuh rumpun bambu lagi, supaya sustain. Ya. Kemudian budaya mainnya bersama itu kesetaraan, penghargaan kepada yang lain, pay attention ya. Kalau kita main atensinya pada alat kita sendiri, nada kita sendiri, teman kita agak lambat sedikit, kita egois di ininya. Tapi kalau pay attention kan nanti nada musiknya dia enak gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi tidak hanya, nah mungkin nanti kebaya juga begitu Pak. Jadi bukan hanya sekedar bajunya, tetapi budaya apa sih dan sebagainya. Nah, itu mungkin pakar-pakarnya nanti dan Bu Sita dan kawan-kawan yang akan lebih tahu apa yang akan jadi benang merah dari usulannya dan argumen kuat dari usulannya, Pak. Begitu, Pak. Mbak Sita, masih ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Iya, mungkin menambahkan dari tadi Pak Richard sudah menyampaikan tentang Kongres Pak Ismunandar bahwa tanggal 5 dan 6 April 2021 jadi ada kongres. Sebenarnya kongresnya itu esensinya adalah mendiskusikan tentang kebaya dari berbagai aspek seperti itu Pak. Jadi dari aspek politik ya, kebijakan ya dalam hal ini, kemudian budaya tadi itu yang sudah disebutkan, psikologis, kemudian bagaimana mengkomunikasikan kepada masyarakat dan juga secara ekonomi. Jadi secara budaya itu tadi memang kebaya tidak hanya pakaian, tapi kalau kita pakai kebaya rasanya malu juga Pak. Kalau ngomongnya juga seenaknya misalnya seperti itu ya Pak ya. Sebagai perempuan terus ngomongnya asal keras-kerasan asal-asalan gitu kan malu ya Pak ya. Tapi bukan cuma itu juga. Kenapa kebaya? Mungkin yang dulunya kemben saja, terus ada tambahan selendang, lalu menjadi busana yang lebih tertutup. Nah itu dari sisi budayanya juga pasti sudah dipikirkan ya oleh orang leluhur kita zaman dulu seperti itu. Tinggal sekarang kita menggali lebih mendalam tentang fakta-fakta sejarah seperti itu, Pak. Demikian tambahan dari saya, Pak. Ya, terima kasih. Pertanyaan dikit, Pak Rizal. Pak Eri, silakan Pak Eri. Pak Ismu, apakah perlu ada endorsement dari pemerintah secara formal? Di ujungnya perlu, Pak. Di ujungnya perlu. Jadi di ujungnya perlu, tapi seperti tadi ya, yang awal dan memang usulan itu dibuat oleh kelompok masyarakat, Pak. Nah, tapi di ujungnya nanti harus kemudian ada dukungan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pak, di terakhirnya. Ya, nah, kalau kita usulan bersama berarti ya nanti menteri-menteri dari yang mengurusi kebudayaan ya, karena kalau misalnya di Malaysia dalam beberapa kali diskusi itu mereka sekarang ini kebudayaannya masuk di tourism ya, kayak kita pernah kan. Waktu itu pariwisata dan kebudayaan pernah dijatuhkan, tapi kita kan sekarang kebudayaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lagi, Pak. Jadi betul di awalnya masyarakat, tapi ya di ujungnya kemudian negara harus ikut, Pak. Terima kasih. Ya, Mendikbudristek sama Menko PMK sama Menteri Pariwisata barangkali ya. Ya, ini ada. Pertamanya sih Mendikbud ya sekarang. Ya. Mendikbud ya. Pertamanya ya. Ya. Mbak Sita, silakan mau bertanya. Boleh bertanya ya, Bapak Pak Ismunandar. Jadi ya. Untuk tadi pengakuan UNESCO, sebenarnya faktor apa yang terpenting menjadi atau utama sehingga niat kami ini para perempuan-perempuan ini akan terwujud? Pastinya akan banyak penilaian dari berbagai aspek ya. Yang paling utama sebenarnya apa, Pak? Kalau untuk yang representatif itu kriterianya ada 5, Bu. Yang pertama tentu tadi ya, bahwa yang diusulkan itu memang masuk ke dalam elemen budaya yang disebut dengan warisan budaya tak benda ya. Tadi bisa praktek, bisa alat atau instrumen, kemudian ini saya supaya mudah, mudah-mudahan ada slide-nya ya di saya. Oke, ya ini saya share slide-nya lagi aja, Bu. Jadi Jadi ada 5 kriteria. Jadi ini. Jadi
elemen yang diusulkan itu termasuk warisan budaya tak benda ya, jelas ya. Kemudian yang kedua, harapannya setelah dicatat di UNESCO atau diinskripsi UNESCO itu akan berkontribusi untuk meningkatkan atau menaikkan visibilitas dan kesadaran masyarakat terkait elemen budaya tersebut. Jadi diharapkan nanti kita harus tunjukkan, Bu, ke depannya kalau sudah terinskripsi, apa sih yang diharapkan supaya budaya kebaya itu lebih visible lagi, lebih banyak masyarakat kita aware lagi terkait itu. Tidak hanya tadi bajunya, tapi budayanya gitu ya, di balik itu. Kemudian yang ketiga, yaitu tadi pewarisan ya, safeguarding measures-nya harus di janji-janji ke depan supaya budaya kebaya ini lestari, supaya terwariskan dengan baik. Apa yang akan kita lakukan, Bu, itu harus ditunjukkan. Kemudian partisipasi sebanyak mungkin, seluas mungkin dari komunitas. Ya, ini dilihat juga. Jadi biasanya nanti di dalam dokumennya itu harus ada tanda tangan istilahnya ya, bahwa masyarakat kebaya di berbagai elemen masyarakat kita kebaya itu mendukung nominasi ini. Kalau nanti nominasi bersama, ya mereka harus kemudian juga setuju dengan bahwa ini nominasi bersama. Setuju poin yang ketiga tadi, berbagai usulan safeguarding yang diusulkan dari berbagai kelompok yang lain gitu ya. Dan yang berikutnya, kebaya sendiri, kalau kasus ini yang kriteria kelima itu sudah masuk di daftar nasional kita. Dan saya mendengar dari Kementerian Kebudayaan, rasanya kalau kebaya encim sama kebaya apa ya, sudah ada 2 di daftar nasional kita ya. Walaupun sebetulnya kebaya kita banyak sekali ya katanya, tapi yang sudah terdaftar di daftar warisan budaya tak benda nasional kita sudah ada 2. Mungkin Ibu nanti bisa cek lagi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, ada benarnya. Ada kebaya kerancang yang diusulkan oleh Pemda DKI, setahu saya sih, Pak. Ya. Oke. Masih ada Ibu Jogop. Pak Ismunandar, kami sangat berterima kasih dan mohon dukungan. Tapi kami ini ikut lanjutkan sekarang sama launching, Pak ya. Jadi mangga, Pak. Silakan Bapak. Kami sangat berharap Bapak ikut, hanya sekedar kelihatan Pak, ibu-ibu ini semangatnya Pak. Baik, Pak. Jadi kita webinar ini sangat terima kasih, sangat mengclarify, enlighten semua rencana kita untuk mendaftaran ke UNESCO. Terima kasih banyak Profesor. Terima kasih Pak. Saya mau izin karena ada sidang juga ini. Ya, monggo. Ya, terima kasih banyak Pak. Sukses terima semuanya. kasih banyak. Terima kasih Pak Eri, Pak Richard. Terima kasih Pak Eri. Terima kasih juga. Sama-sama. Terima kasih Pak Eri. Kita langsung akan menuju ke launching dari website tradisikebaya.id, ditambah nanti dengan berbagai testimoni untuk menguatkan tadi ya Bu, menguatkan bahwa ini memang bukan mengada-ada gitu, tapi betul ada banyak pihak yang mendukung. Silakan Mbak Ayu. Hai semuanya, aku Dian Sastrawardaya dan dalam kesempatan kali ini aku lagi mau ngajakin kalian semua, para perempuan Indonesia, untuk bisa berpartisipasi dalam pengajuan kebaya agar ditetapkan sebagai warisan budaya dunia tak benda oleh UNESCO melalui gerakan Kebaya Goes to UNESCO. Caranya gampang banget, kita tinggal berfoto dengan kebaya kita masing-masing, kemudian kita unggah pada website tradisikebaya.id. Nah, gerakan ini dimulai dari tanggal 9 Agustus 2022 sampai 9 Desember 2022. Yuk, makanya kita lestarikan kebaya supaya bisa dijadikan sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia untuk dunia. Hai, saya Meta Pratiwi selaku Deputi Bidang Pengembangan Usaha Kerjasama dan Pemasaran Pengelola Nama Domain Internet Indonesia. Mengajak kepada seluruh perempuan di mana saja berada untuk ikut berpartisipasi dalam pengajuan kebaya yang akan kita usulkan ke UNESCO.
untuk ditetapkan sebagai warisan budaya dunia tak benda. Kalian bisa ikut menyemarakan gerakan Kebaya Goes to UNESCO dengan cara berfoto, memakai kebaya, lalu mengunggahnya pada website tradisikebaya.id. Gerakan ini akan dimulai pada tanggal 9 Agustus hingga 9 Desember 2022. Jangan lupa untuk ajak kerabat dan saudara kalian ya. Mari lestarikan warisan luhur bangsa dan bangga jadi bagian dari Indonesia. Halo, selamat siang. Saya Amelia Nugroho. Bagi seluruh perempuan dimanapun berada, yuk ikut berpartisipasi dalam mengajukan kebaya. Kita usulkan ke UNESCO untuk ditentukan sebagai warisan budaya dunia tak benda. Kalian bisa ikut menyemarakkan gerakan Kebaya Goes to UNESCO dengan cara berfoto, mengenakan baju kebaya, dan menguploadnya pada website tradisikebaya.id. Gerakan ini akan dimulai pada tanggal 9 Agustus hingga 9 Desember 2022. Jangan lupa juga diajak kerabat, saudara-saudara, keluarga. Mari kita lestarikan kebaya menjadi warisan luhur bangsa dan turut bangga menjadikan bagian dari warisan budaya tak benda dari Indonesia untuk dunia. Salam budaya, Rahayu. Saya Rahmi Hidayati, Ketua Perempuan Berkebaya Indonesia. Usulan penetapan Hari Berkebaya Nasional dan pendaftaran kebaya ke UNESCO muncul pertama kali tahun 2017 di acara 1000 Perempuan Berkebaya. Kemudian ditegaskan dalam Kongres Berkebaya Nasional yang diadakan Perempuan Berkebaya Indonesia tanggal 5 sampai 6 April 2021. Sekarang ini kita perlu bergerak bersama untuk sampai pada tahap pendaftaran kebaya ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda asal Indonesia. Mari sama-sama melangkah, mari cintai Indonesia dengan berkebaya. Hai, aku Dr. Sarah Anaisandrio, mengajak kepada seluruh perempuan di mana saja berada untuk ikut berpartisipasi dalam pengajuan kebaya yang akan kita usulkan kepada UNESCO untuk ditetapkan sebagai warisan budaya dunia tak benda. Kalian bisa ikut menyemarakan gerakan Kebaya Goes to UNESCO dengan cara berfoto memakai kebaya, lalu mengunggahnya pada website tradisikebaya.id. Gerakan ini akan dimulai pada tanggal 9 Agustus sampai 9 Desember 2022. Jangan lupa untuk mengajak kerabat dan saudara kalian ya. Mari kita lestarikan kebaya menjadi warisan luhur bangsa dan turut bangga menjadikannya bagian dari warisan budaya tak benda dari Indonesia untuk dunia. Salam 24 jam, saya Sosiabila Ika Putri Aryaningrum, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif PPI Dunia dari Direktorat Pengembangan Inovasi Bisnis dan Kemitraan, mengajak seluruh wanita dimanapun berada untuk berpartisipasi dalam pengajuan kebaya untuk kita usulkan ke UNESCO sebagai bentuk warisan budaya dunia tak benda. Kalian bisa ikut menyemarakan gerakan Kebaya Goes to UNESCO dengan cara mengambil gambar menggunakan kebaya, lalu menguploadnya pada website tradisikebaya.id. Acara ini akan diselenggarakan pada tanggal 9 Agustus hingga 9 Desember 2022. Jadi ajak kerabat dan kawan kalian, mari kita lestarikan kebaya menjadi salah satu budaya bangsa dan turut bangga menjadikan kebaya sebagai bagian dari warisan budaya tak benda dari Indonesia untuk dunia. Halo, salam kolaborasi untuk Perempuan Pertiwi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Hardini Puspasari, Director of Sales Marketing and Communication PT Uninet Media Sakti. Dalam kesempatan luar biasa ini, saya ingin mengajak seluruh perempuan Pertiwi Indonesia berpartisipasi dalam pengajuan kebaya yang akan diusulkan Indonesia kepada UNESCO untuk ditetapkan sebagai warisan budaya dunia tak benda. Semua perempuan Pertiwi Indonesia tentunya bisa menyemarakan Kebaya Goes to UNESCO ini dengan cara berfoto menggunakan kebaya dan menggugahnya pada website tradisikebaya.id. Gerakan ini akan dimulai pada tanggal 9 Agustus sampai dengan 9 Desember 2022. Untuk semua sahabat-sahabat Pertiwi Indonesia, jangan lupa ya, ajak saudara, seluruh kerabat, semuanya untuk dapat melestarikan kebaya menjadi warisan luhur bangsa dan turut bangga menjadikannya bagian dari warisan budaya tak benda dari Indonesia untuk dunia. Kebaya Indonesia, jaya, jaya, jaya.
Hai, aku Evarini Andriana dari Melsa Internet Service Provider. Aku mau ngajak teman-teman perempuan dimanapun kamu berada untuk sama-sama berpartisipasi membawa kebaya ke UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak benda. Teman-teman bisa ikut mendukung gerakan ini dengan cara mengunggah fotomu yang pastinya memakai kebaya dong ke situs tradisikebaya.id. Gerakan ini dimulai tanggal 9 Agustus sampai 9 Desember 2022. Yuk, ajak semua perempuan untuk bergerak demi melestarikan kebaya karena kita bangga dengan kebaya sebagai warisan Indonesia untuk dunia. Kebaya goes to UNESCO di situs tradisikebaya.id. Saya ETRS, Wakil Ketua Yayasan Kebudayaan Rancage, mengajak seluruh perempuan di mana saja untuk berpartisipasi dalam pengusulan kebaya ke UNESCO, supaya ditetapkan sebagai warisan budaya dunia tak benda. Saudara bisa ikut menyemarakan gerakan kebaya Goes to UNESCO dengan cara berfoto memakai kebaya, lalu mengunggahnya pada laman tradisikebaya.id. Gerakan ini akan dimulai tanggal 9 Agustus sampai 9 Desember 2022. Jangan lupa mengajak kerabat dan handai tolan. Ayo kita lestarikan kebaya sebagai warisan luhur bangsa. Mari kita dorong kebaya menjadi bagian warisan budaya tak benda dari Indonesia untuk dunia. Salam Kebaya Indonesia. Hai, saya Fitri dan saya Yeni. Kami dari Media Satu Guru mengajak kepada seluruh perempuan di mana saja berada untuk ikut berpartisipasi dalam pengajuan kebaya yang akan kita usulkan ke UNESCO untuk ditetapkan sebagai warisan budaya dunia tak benda. Kalian bisa ikut menyemarakan gerakan kebaya Goes to UNESCO ini dengan cara berfoto memakai kebaya lalu mengunggahnya pada website tradisikebaya.id. Gerakan ini akan dimulai pada tanggal 9 Agustus hingga 9 Desember 2022. Jangan lupa untuk ajak kerabat dan saudara kalian ya. Mari kita lestarikan kebaya menjadi warisan luhur bangsa dan turut bangga menjadikannya bagian dari warisan budaya tak benda dari Indonesia untuk dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semuanya. Saya Profesor Yudhagiri Sucayo, Pak Azhar Hasim, dan Ibu Wiwit. Atas nama Pandi, kami turut bangga mendukung gerakan Kebaya Goes to UNESCO untuk mengusung kebaya menjadi warisan dunia tak benda. Dan sebagai tanda peluncuran situs web tradisikebaya.id, di mana Pandi dengan bangga ikut mendukung sebagai bagian dari gerakan Kebaya Goes to UNESCO. Kami akan melaksanakan pemotongan tumpeng ini, dan mari kami mengajak para rekan-rekan sekalian untuk turut meramaikan situs web tradisikebaya.id.